Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, jadi untuk kesempatan hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk akar. Nah, sebelum kita ke bentuk akar, oke, kita ngulang sedikit ini pelajaran waktu SD, yaitu akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, akar pangkat 2 itu artinya adalah kita akan mencari suatu bilangan yang kalau dipangkatin hasilnya yang ada di dalam akar. Jadi akar pangkat 2 itu kayak gini. Jadi biasanya kita pakai kayak gini, kayak akar 1, 1, akar 4, 2. Nah, jadi kalau akar 4 itu artinya kita akan cari berapa bilangan kalau dikuadratin hasilnya adalah 4, yaitu 2 kan. Jadi contoh sederhananya kayak gini. Misalnya kalau kita punya 3 pangkat 2, itu kan artinya 9. Nah, sekarang kalau akar itu kebalikannya. Jadi kita akan cari itu bilangan pokoknya, tapi yang diketahui hasilnya. Nah, caranya ini kita tuliskan jadi akar dari 9. Jadi akar pangkat 2 dari 9. Jadi kalau di sini tidak ada, itu artinya angkanya 2 ya, artinya pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 9 artinya apa? Artinya cari suatu bilangan yang kalau dipangkatin 2 hasilnya 9. Berapa? 3. Nah, jadi kalau ini kita akarkan, maka hasilnya adalah bilangan pokoknya. Sama kayak misalnya akar dari 16. Artinya berapa kalau kita pangkatin 2 hasilnya 16, yaitu 4. Nah, jadi ini saya sudah tuliskan semua untuk akar pangkat 2. Jadi ini nanti akan sangat membantu ketika kalian menyelesaikan soal bentuk akar. Jadi dari akar 16 sampai dengan akar 225. Nah, untuk akar selain yang ini nanti kalian bisa cari sendiri ya. Oke, nah kemudian kita ke bentuk pangkat pecahan. Nah, jadi definisi awal dari bentuk akar. Jadi bentuk akar itu sebenarnya adalah bentuk pangkat pecahan. Jadi kalau suatu bilangan pangkatnya itu pecahan, maka bentuk lainnya adalah akar. Oke, jadi bentuk yang pertama misalnya kita punya A pangkat setengah. A pangkat setengah kalau kita ubah ke dalam bentuk akar, maka ini ditulis jadi akar dari A. Dibacanya bagaimana? Dibacanya ini adalah akar pangkat 2 dari A pangkat 1. Ya, jadi di sini yang di luar ini nih sebenarnya 2. Cuman 2 memang biasanya tidak ditulis ya. Oke, jadi 2 yang ini dari mana? Dari yang penyebut. Terus satunya kemana? Nah, 1 itu adalah pangkat dari yang di dalam akar. Nah, jadi 1 di sini. Cuman kalau pangkat 1 emang biasanya tidak ditulis. Kemudian kalau A pangkat 1 per M. Nah, berarti sekarang ini kita baca jadi apa? Akar pangkat M, ya yang M-nya di sini, dari A pangkat 1. Oke, ini pangkat 1 sebenarnya. Kemudian untuk bentuk ketiga nih bentuk umumnya. Jadi kalau ada A pangkat M per N, maka ini kalau kita ubah jadi akar sama dengan akar pangkat N yang ini dari A pangkat M. Oke, jadi contohnya misalnya kita punya di sini 3 pangkat 2 per 5. Maka kalau kita ubah jadi bentuk akar, itu sama dengan akar pangkat 5 yang ini dari 3 pangkat 2. Oke, jadi ini bentuk lainnya. Kalau kita sederhanakan lagi, berarti jadinya apa? Jadinya adalah akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian bentuk keempat, A pangkat min M per N. Oke, ingat sifat pangkat negatif kemarin kalau dia dijadiin positif maka di bilangan pokoknya dibalik. Jadi 1 per, ini sebenarnya kalau kita runut ini jadinya 1 per A pangkat M per N sebenarnya. Tapi Sazah langsung, jadi A pangkat M per N ini kalau ubah jadi akar, maka jadinya akar pangkat N dari A pangkat M.
Oke, biar lebih jelas kita pakai contoh. Nah, contohnya nyatakan bilangan berpangkat berikut ke dalam bentuk akar. Oke, kita punya 9 pangkat 1/2 nih. Nah, 9 pangkat 1/2. Oke, kalau kita ubah jadi akar, ini jadinya akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Nah, ini akar pangkat 2. Oke, berarti kalau akar 9 berapa? Artinya kita akan cari berapa kalau dipangkatin 2 hasilnya 9? 3 kan? Oke, jadi kalau emang dia bisa diakarin, ya akarin aja. Kemudian bentuk kedua, 3 pangkat 2/3. Oke, sama kayak tadi. Ini berarti kalau diubah jadi bentuk akar, sama dengan akar pangkat 3. Jadi 3 yang ini ya. Dari 3 pangkat 2. Oke, kalau mau disederhanain lagi, ini sama dengan akar pangkat 3 dari 9. Oke, kemudian untuk yang misalnya 16 pangkat min 2/5. Oke, sekarang sebelum kita ubah dia jadi bentuk akar, maka kita ubah dulu jadi pangkat positif. Oke, berarti yang bagaimana? Jadi bilangan pokoknya kita balik dulu. Jadinya 1/16 pangkat plus 2/5. Yang tadi min sekarang berubah jadi plus. Nah, baru setelah pangkatnya positif, baru kita ubah jadi bentuk akar. Berarti jadinya akar pangkat 5 dari 16 pangkat 2. Oke. Nah, jadi ini untuk bentuk akar. Nah, sekarang yang biasanya sering kita pakai itu adalah yang operasi bentuk akar. Jadi, nanti soal yang biasa sering keluar itu adalah operasi dari bentuk akar. Oke, operasi dari bentuk akar, jadi kita punya operasi bentuk akar itu ada penjumlahan dan pengurangan, sama ada perkalian dan pembagian. Nah, kita bisa syaratnya, kita bisa menjumlahkan atau mengurangi bentuk akar, itu syaratnya adalah dia harus sejenis. Oke, jadi akarnya harus sejenis. Nah, sejenis itu maksudnya apa? Jadi sejenis yang saya maksud di sini adalah angka yang di dalam akarnya itu harus sama. Nah, bentuk umumnya itu adalah misalnya kita punya A akar B ditambah C akar B. Nah, kalau di dalam akarnya ini sama-sama B, maka baru tinggal kita tambahin angka yang di luarnya, yaitu A tambah C akar B. Gimana kalau pengurangan? Sama, tinggal di sini dikurangi angka luar akarnya. Contohnya, misalnya kita punya di sini 3. Oke, 3 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, angka dalam akarnya sama tidak? Nah, kalau dia sama, maka tinggal ditambah angka yang di luarnya aja. Berarti dapatnya di sini adalah 3 tambah 2, yaitu 5. 5 apa? 5 akar 3. Jadi akar 3-nya tetap tidak perlu ditambahin. Sama kayak artinya kalau akar 3 ini kita anggap permen, berarti 3 permen ditambah 2 permen. Maka jadinya adalah 5 permen. Oke. Gimana kalau pengurangan? Kalau dia pengurangan berarti kalau ini 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3, berarti kan 3 kurangi 2 kan 1. Berarti ini 1 akar 3. Oke, ntar untuk yang berikutnya kita pakai contoh di video selanjutnya.